Selamat menyaksikan. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tahunnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam yang menjadi Serikat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indis Party oleh R.M. Soehardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahirlah Yong Ambon, Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum, Mas. Koran, Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Koran, Pak. ada berita hangat apa hari ini? Ini ada sebuah majalah dari Organisasi Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Perhimpunan ini terbit majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Mas. Baiklah, saya ingin melanjutkan ke rumah-rumah yang lain. Assalamualaikum, Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini ada majalah yang lagi hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Yang di negeri Belanda saja memiliki semangat yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera melakukan pergerakan untuk kebaikan bersama. Iya, benar sekali, Mas. Kita harus membuat pergerakan yang berarti. Indonesia bersatu, Indonesia merdeka. Baiklah, bagaimana menurutmu kalau saya akan mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini demi kebaikan bersama? Iya, saya setuju, Mas. Demi persatuan dan kesatuan, semua organisasi yang ada harus bersatu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini akan saya yang urus. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatrananbon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih telah hadir di tempat kami. Kali ini saya akan mengumpulkan para perwakilan organisasi pemuda guna membahas masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca majalah dari negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana saya punya tekad agar bangsa Indonesia mempersatukan pemuda-pemudanya guna bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa harus ada perubahan pergerakan yang menjadi motivasi kita. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Benar sekali, persatuanlah yang menjadi
kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi yang merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan. Kita bisa menyamakan visi dan misi untuk mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkan sebelum pertemuan ini langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya membahas persatuan yang didasari dengan cita-cita bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Saya sangat setuju denganmu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait Kongres Pemuda ini. Baiklah, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, dan sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu silakan. Panitia adalah saudara Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang berada Kongres Pemuda ini. Dengan dasar itu dapat dipastikan saudara Tabrani memiliki pemikiran yang kuat tentang bangsa. Saya setuju. Saya mengusulkan Saudara Sumarto dijadikan wakil ketua pada kongres ini, dan saya juga siap membantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia, dan alangkah baiknya saudara-saudara mengajukan diri dalam kepanitiaan ini. Iya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Bahdar Johan, saudara Yantaule, saudara Paul Pinontoan, saudara Sarbini, dan Hamami. Otomatis semua masuk ke panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara telah mempercayai tanggung jawab ini kepada saya. Dan untuk panitia, mohon kerjasamanya. Semoga apa yang telah kita cita-citakan tercapai dan terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini. Untuk membahas hal-hal selanjutnya dapat kita koordinasikan kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan, jika ada yang salah dalam penyampaian mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Maka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahdar Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Dipuro, dan Mastin Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Ingin mendapatkan setiap ceramah sebaiknya diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, dan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, saran yang bagus. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Saya akhiri dengan rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah untuk terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama
pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda pada bait pertama dan bait kedua, tapi pada bait ketiga saya tidak setuju. Karena pada bait pertama dan bait kedua itu menggunakan istilah Indonesia. Kenapa pada bait ketiga tidak menggunakan hal yang sama? Apa tidak sebaiknya pada bait ketiga itu berbunyi tiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usul M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan belum bisa diterima, kongres ini harus ditutup sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun. Walaupun begitu, saya menyampaikan bahwa kongres pertama sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi kongres-kongres pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad angkatan muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin melanjutkan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres pertama, saya sudah berpikir ini akan dilanjut. Jika dilihat dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua karena masih ada yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari pelaksanaan sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres pertama juga turut kita apresiasi karena sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan teman-temannya. Itu yang membuat saya berhasrat untuk melanjutkan Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, saya mohon kepada teman-teman untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, kawan-kawan juga memiliki pemikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Untuk membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto, beliau adalah tokoh yang pernah ikut dalam pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia pada Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan Sunario dan Sumarto sebagai penasehat hukum pada Kongres 2 kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sumarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Baiklah. Assalamualaikum Sunario, ini saya Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam. Iya Sugondo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya membawa kabar untukmu dan kawan-kawanmu yang ada di sana, terutama dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk melanjutkan Kongres Pemuda kedua. Iya. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakanmu dan Sunarto dan kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua. Ini sudah saya bicarakan dengan Sumarto, dan hal ini juga sangat kami dukung jika kawan-kawan ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kami di sini siap untuk membantu demi Indonesia yang merdeka.
apapun itu akan kami. Baiklah, terima kasih jika kawan-kawan di sana menerima akan hal ini. Untuk selanjutnya akan kami hubungi bagaimana kelanjutan. Baik, terima kasih. Semoga yang kita harapkan diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dan respon yang baik dari teman-teman kita yang berada di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan ke tempat Sumarto untuk membahas akan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Ada hal apa sampai datang ke sini? Apa ada yang penting? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya dan teman-teman yang lain mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan tekad yang kuat, saya rasa ini perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, saya datang ke sini ingin meminta saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, yang pada saat itu Anda sebagai wakil ketua pelaksana. Saya sangat mendukung hasrat dari teman-teman semua. Dan pasti saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pada saat Kongres pertama pada tahun 1926 kemarin, kita memiliki beberapa kendala, seperti halnya undangan yang tidak tersebar ke seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Dan secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka yang pada saat itu hanya dihadiri oleh 100 peserta Kongres. Jadi, jika kita hendak mengadakan Kongres yang kedua, kita perlu menyebarkan undangan seluas-luasnya agar seluruh pemuda yang ada di Indonesia itu tahu. Saya akan terimakan hal itu, Bu. Pada saat Kongres pertama, kita memiliki beberapa hal yang belum terselesaikan. Berkat usaha yang gigih dari Sukun Rejo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Young Java, Young Sumatera dan Bon, Young Celebes, Young Ambon, Young Batakspon, Young Islam dan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisme muda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya kesatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan kesatuan nasional dan menuju Indonesia Merdeka. Yang sudah sering kita dengar mengaum di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada para hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Jaya Puspito dari perwakilan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya perwakilan dari Young Java. Saya Rohyani, di sini mewakili kaum pemuda Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Young Batakwa. Saya Lemena, perwakilan dari Young Ambon. Saya Sunduk, mewakili organisasi Young Celebes. Saya Kojo Sungkono, mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Young Islam dan Bon. Saya Muhammad Amin, mewakili dari Young Sumatera dan Bon. Terima kasih kawan-kawan, sudah tercatat 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita membentuk panitia Kongres kedua nanti agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini. Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap jadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan MC, Joko Sungkono, Sendu, Lemena, Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan yaitu Sunario SH, Sartono SH, M. Najib SH, Arnold Monomutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah melalui rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan nama organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumatera Nembon, Yong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Yong Cilebes, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini, sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintahan Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Subondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia pada Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih atas kerja keras panitia untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih juga untuk para hadirin karena adanya peningkatan dari Kongres Pemuda pertama. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan persatuan demi Indonesia mereka. Pada Kongres Pemuda pertama belum ada kata sepakat, maka dari itu tidak ada kata ragu dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua, dan kita akan mencapai tujuan bersama demi persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada hari ini dan akan diakhiri pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres kali ini, yaitu yang pertama yang disampaikan oleh M. Yamin, kedua ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara, ketiga ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Tera Melan, dan keempat ceramah tentang pergerakan pemuda dan pemudi Persatuan Indonesia oleh Sunaryo. Baiklah, itu adalah acara sebelum inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, Kongres Pemuda kedua resmi dibuka. Merdeka! 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 Penyampaian hasil putusan, perkenalkan bagi Bro Supratman, ia telah menciptakan lagu untuk dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Terima kasih kepada Saudara Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan pada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia yang menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumatera Nembon, Yong Batak Bon, Yong Islam Bon,
Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia muda dan terus satukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.